Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah Masjid Siti Halimah yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah sama-sama senantiasa kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diringankan langkahnya, masih dipertemukan di tempat yang dimuliakan Allah ini guna menjalankan kewajiban kita, yaitu sholat isya secara berjamaah dan insya Allah akan disambung dengan ibadah tarawih. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan para pengikutnya yang senantiasa terus menjalankan ajaran Islam hingga yaumil akhir nanti. Jamaah yang dirahmati Allah, sebelum masuk kepada ibadah tarawih di malam hari ini, terlebih dahulu kami dari Panitia Ramadan Masjid Siti Halimah 1443 Hijriah akan menyampaikan beberapa informasi terlebih dahulu. Yang pertama, untuk imam dan penceramah pada malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Sofriansah Muhsin yang alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan yang berikutnya, kami juga menghaturkan terima kasih kepada para jamaah sekalian yang telah meluangkan sebagian rezekinya dengan memberikan hidangan berbuka puasa atau takjil. Yang pertama kepada Ibu Yuyun dari Jalan Belimbing 3, kemudian kepada hamba Allah, berikutnya kepada Ibu Mahbub, kemudian Ibu Ella dari Jalan Pepaya 2, kemudian dari Bapak Nuryadin, Ketua RW 03, dan berikutnya dari hamba Allah. Jazakallahu khairan katsira, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan pahala yang berlipat ganda untuk para jamaah sekalian. Amin ya rabbal alamin. Dan berikutnya kepada para jamaah yang ingin meluangkan sebagian rezekinya bisa melalui tromol yang terdapat di Mushola Siti Halimah ini baik secara tunai maupun non tunai. Dan kemudian mengingatkan kembali kepada para jamaah sekalian bahwa Masjid Siti Halimah sudah memulai menyelenggarakan ibadah Jumat. Karenanya bisa diingatkan atau disampaikan kembali untuk keluarga di rumah yang ingin menjalankan ibadah sholat Jumat di pekan ini bisa di Masjid Siti Halimah. Kemudian kami menghimbau juga kepada para jamaah sekalian, selama rangkaian ibadah tarawih berlangsung mulai dari ceramah dan juga pelaksanaan sholat, mohon untuk senantiasa bisa menjaga ketertiban, mohon untuk bisa senantiasa mengaktifkan telepon selularnya ke dalam nada getar atau mode silent agar senantiasa menjaga keusuhan kita dan tetap bisa menjaga fokus dari jamaah yang lainnya ketika menjalankan ibadah di malam hari ini. Kiranya itu saja informasi yang kami sampaikan kepada para jamaah sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Bapak Ustadz Muhsin dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'alahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasanah makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Dia masih berkenan limpahkan berbagai nikmat kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan sholat isya berjamaah dan insya Allah tausiah serta sholat tarawih dan witir. Sebelum saya menyampaikan inti ceramahnya, ada beberapa yang ingin saya beritahu. Pertama, tadi pembawa acara bilang sebagai penceramah dan imam tarawih adalah saya.
Tapi saya sudah bilang sama Kiki, saya nggak bisa jadi imam tarawih. Alasan pertama, kalau sudah kelamaan jadi imam saya batuk-batuk. Dan itu mengganggu jamaah. Kedua, ternyata mulai dari Senin kemarin mungkin sampai akhir Ramadan saya ada kerjaan sehingga nggak pernah bisa ikut tarawih di sini. Jadi habis ceramah saya pulang. Itu pertama. Kemudian pemberitahuan yang kedua, tadi pembawa acara mengatakan jazakallah khair, harusnya jazakumullah, karena lebih dari 2. Kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan, barangkali teman-teman ada yang memperhatikan juga, saya sering salaman, ya. Kalau mau pulang tuh saya salamin siapapun, karena saya pernah baca hadis, apabila 2 orang muslim bersalaman karena rasa persaudaraan, maka Allah gugurkan dosanya. Jadi kalau saya salaman tuh untuk kepentingan saya tuh, biar gugur dosa saya. Syukur-syukur yang nerima juga ridho. Jadi sama-sama gugur dosanya. Gampang yang gugurin dosa ya. Tinggal maunya doang kan gitu. Baik, malam ini yang akan saya sampaikan itu adalah hadis tentang adab membaca Al-Fatihah ketika sholat. Dan itu sengaja saya fotokopikan dan dibagi supaya bisa dibaca-baca di rumah dan membiasakan diri gitu ya. Hadisnya panjang ya, itu hadis yang nomor 349 ya, yang panjang itu. Saya baca terjemahannya saja. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Nabi SAW bersabda, siapa yang tidak membaca Ummul Quran dalam sholat, maka sholatnya tidak sempurna. Ya. Ghairu tamamin. Ya. Dan Rasulullah mengatakan itu sampai 3 kali. Lalu ditanya orang kepada Abu Hurairah, bagaimana kalau kami sholat mengikuti imam? Jawabnya, bacalah perlahan-lahan. Karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, salat itu kubagi 2 antara ku dan hambaku. Untuk hambaku ialah apa yang dimintanya. Apabila dia mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka aku menjawab hamadani abdi. Apabila dia mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab Athna alayya abdi. Apabila dia mengucapkan Maliki yaumiddin, Allah menjawab Majjadani abdi atau Fawadha alayya abdi. Apabila dia mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Apabila dia mengucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka Allah menjawab hadza li abdi wa li abdi ma sa'ala. Jadi ketika kita baca Al-Fatihah, itu Allah nyaut. Ya. Jadi saya sangat menyarankan kita kasih kesempatan Allah ngejawab dulu, gitu loh. Ya. Karena beberapa imam saya perhatikan setelah baca Alhamdulillah Rabbil Alamin tarik napas langsung Ar-Rahmanir Rahim, tarik napas Maliki Yaumiddin. Jadi nggak dikasih kesempatan Allah ngejawab gitu. Menurut saya sih nggak sopan gini. Kita perlu sama Allah, Allah ngejawab kita nggak kasih, kan nggak sopan ya. Karena itu, marilah ketika kita baca Al-Fatihah, kasih jeda. Alhamdulillahirabbil alamin, berhenti sebentar. Ar-Rahmanir Rahim, berhenti lagi. Ya. Kira-kira ya kita kira-kira kalau Allah menjawab kayak gitu berapa lama gitu. Ya. Saya baca ayat hadis ini mungkin hampir 20 tahun yang lalu ya. Setelah saya membiasakan diri,
Itu terasa, dialog dengan Allah itu terasa. Ya. Jadi nggak selewatan gitu aja ya. Walaupun pernah ketika saya jadi imam, gara-gara begitu saya diprotes. Waktu sir ya, kalau jahar kan nggak ada yang protes. Ustadz, baca Al-Fatihahnya lama banget sih gitu. Karena waktu itu saya belum kasih tahu nih hadis. Ya. Nah, jadi mari mulai sekarang ini, ketika kita membaca Al-Fatihah, betul-betul kita menyadari bahwa kita sedang ngobrol sama Allah. Kita sedang muji, ya kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Itu kan muji. Ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita muji orang, pengennya orang itu merhatiin nggak pujian kita? Merhatiin kan? Bapak itu baik, Bapak itu peduli. Pas satu-satu kita ngomong, nggak mungkin Bapak itu baik, Bapak itu peduli, Bapak itu biasa. Nggak mungkin gitu, nggak mungkin, nggak mungkin. Kok kepada Allah kita gitu? Kan nggak pantas. Ya, udah muji, kemudian kita ikrar kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Janji. Nah kalau kita janji sama orang, kita ngomong pelan-pelan, pengen orang itu dengar janji kita gitu loh. Kok sama Allah enggak? Kan gak sopan tuh. Udah gitu kita minta, ya kan? Ihdinas shiratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Nah kalau kita minta sama orang, kita pengen kan orang tuh dengar yang kita minta tuh apa. Kalau dia kurang dengar, kita ulang. Kok sama Allah selewatan gitu loh. Kan gak pantas. Ya. Jadi sangat saya sarankan sejak saat ini, mari ketika kita membaca Al-Fatihah, kita sopan sama Allah. Ya. Benar-benar muji, benar-benar bikin janji, benar-benar minta. Supaya Allah juga benar-benar merhatiin. Kalau kita cuek, Allah juga cuek. Percuma kita coba-coba hitung pahala, enggak diterima sholat kita. Ya. Ya, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ya. Dan mudah-mudahan yang lalu yang kita lakukan Allah maafkan, dan semoga kedepannya ini Allah membimbing kita, lisan kita, pikiran kita, hati kita, ketika membaca Al-Fatihah itu betul-betul kita hayati bahwa kita sedang perlu sama Allah. Ya. Sekian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.